hidangan yang berpusat pada nasi dan disajikan bersama berbagai macam lauk dalam porsi kecil. Lauk-lauk ini terdiri dari daging, ikan, sayuran, hingga aneka sambal. Jumlahnya pun bervariasi, mulai dari beberapa hingga puluhan jenis, tergantung pada acara dan situasi. Beberapa hidangan yang sering ada dalam Restafel yaitu nasi putih, nasi goreng, nasi kuning, rendang, sate, semur, sayur lodeh, dan sambal goreng. Restafel bukan hanya persoalan makanan, tetapi juga tentang cara penyajian yang mewah dan beragam. Restafel tidak muncul begitu saja. Tradisi ini berkembang pada masa kolonial Belanda di Indonesia pada abad ke-16. Awalnya, Belanda datang untuk menguasai perdagangan rempah-rempah melalui organisasi VOC. Kehadiran Belanda tidak hanya mempengaruhi ekonomi, tapi juga membawa perubahan dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat pribumi. Interaksi antara budaya Eropa dan Indonesia kemudian melahirkan kebudayaan campuran yang dikenal sebagai budaya Indis. Dari kebudayaan inilah Restafel berkembang sebagai hasil pertemuan budaya Belanda dan Indonesia, khususnya dalam tradisi kuliner. Di balik kemewahan Restafel, ada orang-orang yang perannya besar tapi sering tidak terlihat. Restafel berkembang dari rumah tangga kolonial, di mana Nyai, seorang perempuan pribumi yang hidup dalam hubungan domestik dengan laki-laki Belanda, memiliki peran yang sangat penting. Makanan-makanan tersebut dimasak dan disajikan oleh orang pribumi, sementara yang menikmati hidangan di meja makan adalah orang Belanda dan Indo-Eropa. Seiring waktu, Restafel menjadi simbol status sosial. Hidangan ini digunakan oleh masyarakat kolonial untuk menunjukkan perbedaan mereka dengan penduduk pribumi. Kemewahan yang terlihat di atas meja sebenarnya lahir dari struktur sosial yang tidak merata. Menurut media Belanda, nu.nl, Restafel Indis ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda di Belanda dan mempresentasikan Restafel sebagai warisan yang diperebutkan maknanya, bukan sebagai warisan budaya yang netral. Namun, nu.nl tidak hanya menampilkan pengakuan tersebut sebagai kabar positif saja, melainkan juga sebagai isu yang memunculkan perdebatan. Pada satu sisi, sebagian masyarakat Indis Belanda merasa senang karena pengakuan itu dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap budaya kuliner mereka. Namun, pada sisi lain, sebagian warga Belanda keturunan Indonesia justru memandang pengakuan tersebut sebagai persoalan karena Restafel dianggap berakar pada kebudayaan Indonesia dan sejarah kolonial Belanda. Oleh karena itu, media ini mempresentasikan Restafel sebagai warisan budaya yang netral. Restafel dalam media Belanda dipresentasikan sebagai bagian penting dari identitas dan memori komunitas Indis Belanda. Dalam artikel nu.nl, pengakuan terhadap Restafel dimaknai sebagai bentuk pengesahan atas keberadaan komunitas Indis itu sendiri. Restafel tidak hanya dipahami sebagai makanan, tetapi juga sebagai simbol yang menyimpan memori keluarga, pengalaman migrasi, dan perjalanan sejarah bagi komunitas mereka. Setelah Indonesia merdeka, banyak orang Indis dan Indo-Eropa pindah ke Belanda pada tahun 1950-an dan 1960-an, sehingga membawa tradisi ini sebagai bagian dari kehidupan mereka. Oleh karena itu, Restafel menjadi sarana untuk menjaga ingatan kolektif dan mempertahankan identitas itu di tengah masyarakat baru. Hal ini juga diperkuat oleh media Belanda, Zuiderweg Erfgoed, menekankan bahwa tradisi memasak Indis dan Restafel terus diwariskan sebagai bagian dari kehidupan sosial budaya komunitas Indis di Belanda. Dengan demikian, Restafel tidak hanya dilihat sebagai warisan kuliner, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap pengalaman sejarah dan keberlanjutan identitas diaspora Indis. Restafel sebagai produk kolonial. Dalam media Belanda juga dipresentasikan sebagai produk kolonial yang tidak bisa dilepaskan dari relasi kekuasaan pada masa penjajahan. Dalam artikel nu.nl, menurut salah satu warga Belanda keturunan Indonesia,
Rochelle Farmanen dari Dekolonisasi World Network disebutkan bahwa makanan Indies merupakan bentuk variasi Belanda atas masakan Indonesia, sehingga Restafel tidak sepenuhnya lahir dari pencampuran budaya setara, melainkan dari relasi kekuasaan kolonial. Istilah Indies menjadi problematis karena cenderung mengaburkan asal-usul hidangan yang sebenarnya berasal dari masyarakat pribumi Indonesia. Ketika makanan seperti rendang, ikan pedis, atau sambal goreng dimasukkan ke dalam kategori Restafel Indies, muncullah persoalan apropriasi budaya, yaitu pengambilan atau pengakuan budaya lain tanpa mempertimbangkan sejarah dan kepentingan yang melatar belakanginya. Melalui cara ini, New.nl tidak hanya menampilkan Restafel sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai isu yang memunculkan konflik makna antar identitas dan sejarah kolonial Indonesia Belanda. Pada akhirnya, Restafel bukan sekadar hidangan, tetapi sebuah simbol dari hubungan panjang antara Indonesia dan Belanda. Di satu sisi, ia menjadi bagian dari identitas dan memori komunitas Indies Belanda yang terus diwariskan hingga hari ini. Namun, di sisi lain, Restafel juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah kolonial, relasi kuasa, dan proses pengambilan budaya yang terjadi di masa lalu. Oleh karena itu, pertanyaan milik siapa Restafel tidak memiliki jawaban sederhana. Restafel berada di antara dua dunia, sebagai warisan kuliner yang hidup sekaligus sebagai warisan kolonial yang menyimpan jejak sejarah yang kompleks. Mungkin yang lebih penting bukan menentukan siapa yang memiliki, tetapi bagaimana kita memahami, mengakui, dan menghargai seluruh lapisan sejarah di baliknya.